Halo pemirsa semua, ketemu lagi kali ini tetap di vlog aku Devi Mata Channel. Hari ini aku mau membagikan sedikit cerita dan mungkin sedikit pengalaman, dan semoga ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Hari ini itu tanggal berapa sekarang? Tanggal 9 Juli 2020. Aku tadi pagi-pagi sekali itu datang ke kantor Dispenduk Capil Kabupaten Malang yang beralamatkan di Jalan Panji, di depan Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Di sana aku mengambil eKTP atau KTP elektronik yang beberapa waktu yang lalu, tanggal 29 Juni tepatnya, aku mendaftarkan pembaharuan untuk eKTP ku itu melalui media online. Jadi awalnya proses itu kita datang dulu ke RT RW setempat di mana kita bertempat tinggal. Dari RT RW itu kita akan diberi lampiran dan surat pengantar. Di lampiran itu ada satu berkas yang mesti kita isikan, jadi kayak ada checklist untuk nanti itu dimasukkan ke dalam KK, jadi pembaharuan KK terlebih dahulu. Untuk formulirnya setelah kita isikan semuanya, setelah itu kita bawa ke kantor kelurahan atau kantor desa. Dari kantor desa nanti kita akan diberikan surat pengantar supaya itu diajukan ke kecamatan untuk membuat KK yang baru. Dari kecamatan, setelah berkasnya diperiksa dan lengkap semuanya, maka dari kecamatan akan memberikan arahan. Kita diminta untuk mendaftarkan proses registrasi KK yang baru kita itu melalui online dan juga melalui media WhatsApp yang sudah disediakan oleh Dispenduk Capil Kabupaten Malang. Karena untuk pemberitahuannya bahwa selama masa pandemi COVID-19 ini, Dispenduk Capil Kabupaten Malang itu memberikan pelayanan secara online. Setelah itu sudah ya, proses KK sudah jadi, sudah kita ambil. Dan untuk pengambilannya itu kita mesti ke Dispenduk Capil ya. Kita mesti datang sendiri ke Dispenduk Capil. Di sana ada loket. Jadi loketnya itu dibagi dua, antara loket KK dengan loket pindah domisili. Lalu ada KK yang ada loket lagi, itu loket untuk pengurusan atau pengambilan KTP. Nah, kalau sudah selesai kita pulang, kita kembali lagi mengurus untuk proses pembaruan KTP seperti punya aku misalnya. Itu kita pulang, kita fotokopi KK kita yang sudah jadi ya. KK yang baru itu kita fotokopi satu lembar aja, lalu kita fotokopi juga KTP kita yang mau kita perbaharuin. Syaratnya itu. Oke, setelah kita ada di kantor kecamatan, kita akan kembali diarahkan untuk mengikuti proses pendaftaran pembaharuan eKTP itu secara online. Jadi kalau misalnya KTP kalian itu belum eKTP atau mungkin KTP kalian itu juga masih dalam bentuk lembaran satu kertas folio itu yang judulnya itu surat keterangan kalau nggak salah, itu juga bisa kalian daftarkan secara online. Jadi ketika nanti kalian itu datang ke Dispenduk Capil untuk mengambil itu sudah berbentuk KTP ya, yang memang eKTP yang sudah baru seperti bentuknya KTP itu. Awalnya aku juga sempat ragu apakah pendaftaran secara online ini nanti akan memunculkan atau hasil KTP-nya itu berbentuk eKTP seperti KTP ku yang lama. Keraguan itu berdasar karena dari beberapa pengalaman teman-teman atau yang masyarakat yang lainnya, itu selama ini untuk pengurusan KTP itu prosesnya agak lama, dan KTP-nya itu berbentuk itu tadi surat keterangan. Tapi nyatanya hari ini dari tanggal 29 Juni aku mendaftarkan secara online, dan hari ini tanggal 9 Juli 2020 aku memperoleh eKTP dengan bentuk yang sama persis seperti KTP ku yang lama. Nah, itu aku bahagia sekali. Prosesnya itu kita datang ya,
kita datang ke kantor kecamatan, tadi sudah aku kasih tahu. Dari kantor kecamatan disuruh untuk mendaftarkan secara online. Nah, kita masuknya itu ke browser kita ya, yang ada di Android kita masing-masing. Kalian mau pakai Chrome boleh, mau pakai browser yang lain, misalnya browser Google atau apapun boleh. Nah, di Google Chrome itu kalian masuk dan kalian ketikkan sipeduli.malangkap.go.id. Dan nanti di sana kita akan disuruh mendaftarkan atau kita login. Kalau kita login itu berarti kita sudah pernah mengakses situs Si Peduli Malangkap ini. Tapi kalau kalian belum pernah mengaksesnya, maka kalian mesti mendaftarkan terlebih dahulu. Nah, nanti kalau misalnya kalian mau mengurus KTP ya, pembaruan KTP, kalian pilih di bagian yang paling atas. Nah, di situ tinggal pilih-pilih aja. Kalau misalnya kalian mau pembaruan KTP, maka persyaratannya adalah kita mengupload foto KK kita yang sudah kita perbaharui dan sudah ada. Jadi nggak bisa sekali jalan. Kita mesti mengurus dulu KTP yang KK yang lama. Kalau misalnya ada pembaharuan, baru kita mengurus KTP kita. Jadi persyaratan yang dibutuhkannya itu adalah KK dan juga foto KTP kita yang lama. Itu kita upload. Nah, setelah kita upload, kita akan diterimakan, email kita itu sudah diterima pendaftaran kita. Nah, untuk pemberitahuannya itu juga dikirimkan melalui email kita. Jadi makanya kalian kalau punya Android, pasti kalian juga akan mempunyai email. Nah, di sana kalian cek email yang masuk. Kalau misalnya melalui Gmail itu biasanya masuk ke folder update. Nah, kalian cek di situ, kalian cari dari email dari Dispendukcapil Kabupaten Malang. Jadi emailnya itu atas nama info Dispendukcapil Kabupaten Malang. Jadi setelah kita proses upload file foto KK kita dan juga file foto KTP kita, itu kita menunggu sampai dengan proses verifikasinya itu sekitar, kalau aku ya pengalaman itu sekitar 10 menitan. Setelah itu di situ kita dikirim email pemberitahuan yang menyatakan bahwa kita itu mengambilnya per tanggal berapa gitu. Tetapi aku di sini juga menunggunya itu sekitar 2 minggu lah. Dan isi emailnya itu tidak perlu dibalasi. Nah, itu dia. Untuk 1 hari pendaftaran melalui website itu juga dibatasi dalam 1 harinya ya. Dalam 1 harinya itu dibatasi sebanyak 150 pendaftaran. Nah, kalau melalui pesan WhatsApp aku tidak tahu. Dan ini pengalamanku melalui pendaftaran melalui website. Kalau misalnya dalam 1 hari itu sinyal internet kita agak down dan sinyal internet kita agak sulit untuk mengupload filenya, itu bisa kalian ulangi sampai dengan file kita itu benar-benar terupload. Jadi kalau misalnya tidak bisa hari ini, itu bisa kalian upload besoknya lagi. Nah, itu prosesnya seperti itu. Cukup mudah sih sebenarnya, tidak ada yang sulit. Kalau kalian sudah terbiasa bermain media sosial, kalian bisa mendaftar untuk punya akun Facebook. Nah, itu hampir sama-sama aja sih sebenarnya untuk proses pendaftarannya, untuk bisa mengakses ke websitenya Dispendukcapil itu. Setelah itu sesuai dengan tanggal yang sudah diberitahukan melalui email itu ya, aku tuh datang pagi-pagi ke kantor Dispendukcapil. Di sana langsung masuk ke parkiran. Dari parkiran itu, di parkiran itu ada petugas, ya memang petugas dari Dispendukcapil yang memberikan nomor antrian dan juga bisa kalian tanya informasi-informasi yang kalian butuhkan. Kalau misalnya kalian membutuhkan informasi di mana loket
yang mau kalian tuju, misalnya mau mengambil KK atau mau mengambil KTP, kalian bisa tanya di sana. Nah, setelah itu kalian akan diberikan nomor antrian. Nah, kita antri ya, antrinya itu banyak sekali pokoknya. Jadi sampai berjubel itu, tadi pagi itu aku antrinya juga sampai panjang banget. Setelah itu kita dipanggil, nomor urutan antrian kita dipanggil ke loketnya. Di sana kita diminta berkas yang sudah kita upload. Jadi berkas yang sudah kita upload itu kan foto KK dan foto KTP, tapi berkas yang kita sediakan itu fotokopiannya. Jadi kita mesti siapkan dari rumah. Berkas yang sudah kita upload itu nanti akan diperiksa ulang. Kalau sudah diperiksa, sudah oke, lalu kita diarahkan kembali untuk masuk ke gedung utama Dispenduk Capil. Kita diarahkan menuju ke loket 8, atau loket 8 itu tempatnya resepsionis, bukan, tempatnya pelayan. Nah, di sana kita serahkan berkas kita. Jadi berkas kita yang kita serahkan di loket pengambilan KTP itu dikembalikan ke kita, cuman diperiksa aja kelengkapannya, lalu kita bawa sendiri beserta dengan KTP asli kita loh ya, KTP asli kita, lalu itu kita serahkan ke loket 8. Di loket 8 ini kita disuruh menunggu antrian sampai dengan dipanggil. Nah, pengalamanku hari ini, aku itu dipanggil sampai menuju ke nomor, tidak ada nomor antrian sih di loket 8, tapi dipanggil sesuai dengan urutan antri aja. Berkas yang kita tumpuk itu yang sudah diterima oleh petugasnya, itu aku menunggu selama kurang lebih 2 jam. Nah, lumayan lama sih memang, karena memang yang antri untuk pengambilan KTP itu juga lumayan banyak, dan seluruh Kabupaten Malang. Nah, itu tadi sedikit informasi yang dapat aku bagikan. Semoga ini dapat berguna bagi kalian semua yang mungkin hari ini kalian itu sedang bingung mau proses pendaftaran pembuatan KTP yang baru, atau mungkin pembuatan KK yang baru. Ya, itu dia proses-prosesnya. Dan untuk situsnya itu tadi sudah aku tampilkan juga melalui layar ini. Pokoknya selama pandemi COVID-19 ini, maka pelayanan KTP, KK, akta kelahiran, ya pokoknya yang berhubungan dengan kependudukan itu diarahkan secara online. Oke, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di vlog berikutnya dengan mungkin pengalaman-pengalaman yang baru berikutnya. Jangan lupa kalian like, comment, subscribe juga ya, dan ditekan itu kelonongnya atau tombol loncengnya. Share juga video ini jika memang video ini bermanfaat bagi kalian. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Dadah.